한 가지 실수를 했다고. Yo sob, episode ke-7 film Squid Game ini dibuka dengan menampilkan para kontestan yang telah menyelesaikan permainan kelereng yang sedang memasuki bunkernya. Deok-soo terkejut melihat Minyo yang ternyata ada di dalam bunker. Minyo yang dendam pada Deok-soo menyindir Deok-soo yang mengiranya telah tewas karena tereliminasi, padahal ia ternyata dikembalikan ke bunker karena memang jumlah peserta saat ini berjumlah ganjil setelah sang dokter tewas. Deok-soo tampak kesal pada Minyo, tapi Minyo malah tertawa-tawa meledek Deok-soo. Adegan lalu beralih menampilkan frontman di ruangannya yang sedang bergegas menuju telepon yang sedang berdering. Ia tertegun melihat letak gagang telepon yang telah berubah. Padahal ia selalu meletakkan gagang telepon secara terbalik. Frontman pun tetap menerima telepon itu dan mengatakan pada si penelepon bahwa ia senang jika si penelepon menikmati permainan. Dan saat ini ia telah siap untuk menerima para tamu VIP datang. Frontman pun meletakkan teleponnya dan langsung berteriak bahwa ia mengetahui orang yang sedang dicarinya berada di tempat itu. Ia segera memeriksa semua sudut ruangan hingga ke ruang dokumen. Detektif Junho yang masih bersembunyi di ruangan dokumen langsung waspada di tempat persembunyiannya. Beruntung Frontman menerima kabar dari petugas bahwa para petugas menemukan jasad seseorang terdampar di pinggir pulau. Frontman pun segera pergi ke lokasi ditemukannya jasad dan Detektif Junho pun selamat. Ternyata sob, jasad itu adalah jasad petugas nomor 29 yang asli yang telah dibuang ke laut oleh Detektif Junho. Para petugas juga menemukan tanda pengenal Detektif Junho di saku jasad itu. Frontman pun mulai mengerti bahwa seorang penyusup yang sedang dicarinya adalah seorang polisi. Ia pun segera bergegas pergi setelah mendapat kabar bahwa tamu VIP sudah tiba sambil menyuruh petugas untuk membakar jenazah itu. Di ruangannya, Frontman pun menerima 6 orang tamu VIP-nya yang kesemuanya memakai topeng. Rupanya sob, tamu VIP yang dimaksud di sini adalah para orang kaya dari berbagai negara yang akan menyaksikan secara langsung permainan dari ruangan khusus dan menjadikan para kontestan sebagai ajang taruhan berjudi. Di ruangan khusus mereka disambut Frontman bak seorang raja. Para pelayan pun segera masuk untuk memberikan minuman pada para tamu. Detektif Junho segera memanfaatkan kesempatan itu untuk menyamar sebagai pelayan agar bisa memasuki ruang khusus itu. Ia pun menyekap seorang pelayan dan menyamar sebagai pelayan. Ia pun masuk dalam ruangan khusus dan menemukan para tamu VIP yang sedang memasang taruhan untuk permainan berikutnya. Ia juga melihat Frontman yang sedang menjelaskan permainan berikutnya kepada para tamu. Sementara itu sob, di bunker, para kontestan diminta untuk bersiap memasuki permainan selanjutnya. Mereka diminta masuk ke suatu ruangan di mana terdapat 16 buah manekin dengan rompi berurutan 1 hingga 16. Pengeras suara mulai meminta agar seluruh kontestan memilih nomor dan memakai rompi itu. Gi-hun yang terakhir memilih akhirnya terpaksa memakai nomor yang tersisa, yaitu nomor 16. Pengeras suara pun memberitahu bahwa nomor yang masing-masing mereka pilih adalah nomor urut mereka untuk permainan selanjutnya. Mereka pun dimasukkan ke dalam sebuah ruang besar yang berjurang. Pengeras suara kembali menjelaskan peraturan permainan pada para kontestan, di mana para kontestan harus menuju ke seberang jurang dengan meniti kaca yang tersedia sebagai pijakannya. Ada 2 jenis kaca yang harus mereka lalui, kaca sisi kiri dan sisi kanan. Di antara kaca itu ada kaca yang mampu menahan beban sebanyak 2 orang dan ada satu lagi kaca yang tidak mampu menahan beban sama sekali. Kontestan diharuskan tepat dalam memilih kaca mana yang akan dijadikan titiannya. Jika salah memilih pijakan, maka kaca akan pecah dan mereka akan jatuh ke dalam jurang. Gi-hun yang mendapat urutan terakhir yaitu nomor 16 sangat beruntung mendapatkan urutan terakhir karena Gi-hun dapat meniti kaca yang telah dilalui oleh kontestan yang selamat di depannya. Permainan pun dimulai. Para kontestan yang terdepan banyak berjatuhan karena salah memilih kaca sebagai pijakan. Hingga sampai tiba saatnya Deok-soo menjadi peserta terdepan, ia tidak mau dijadikan tumbal bagi peserta di belakangnya.
Minyo yang berada di belakangnya meminta Deksu untuk segera berjalan dan memilih pijakan di depannya karena waktu akan segera habis. Deksu tetap bersikeras tidak akan maju. Minyo pun kesal, ia melompat ke pijakan Deksu dan langsung memeluknya dengan kuncian lalu menjatuhkan diri ke jurang sehingga Deksu pun ikut terjatuh bersama Minyo. Akhirnya sob, perjalanan Minyo dan Deksu pun berakhir di permainan itu. Lompatan pun kemudian dilanjutkan seorang kontestan di depan Sang-woo dengan menggunakan ilmunya sebagai orang yang pernah menggeluti industri kaca, mulai bisa membedakan mana kaca yang tebal dan tipis untuk dijadikan pijakan selanjutnya. Hingga akhirnya lampu dimatikan sehingga ia pun tidak bisa membedakan mana kaca yang tebal dan tipis lagi. Sang-woo yang melihat kontestan di depannya tidak maju-maju sementara tinggal satu pijakan lagi untuk sampai ke seberang, mulai merasa khawatir karena waktu mundur sudah hampir selesai. Sang-woo pun akhirnya mengorbankan kontestan di depannya dengan mendorongnya hingga salah satu kaca tipis pecah dan kontestan itu terjatuh ke jurang. Sang-woo yang akhirnya tahu kaca di satu sisinya adalah kaca yang keras langsung melompat yang kemudian diikuti oleh Sebyok dan Gi-hun yang berada di belakangnya. Ketiganya pun selamat sampai di seberang. Namun belum sempat mereka beranjak dari tempat itu, tiba-tiba titian kaca yang telah mereka lewati meledak bersamaan dengan habisnya waktu. Nasib nahas menimpa ketiganya yang tidak sempat berlari sehingga mereka terkena serpihan kaca. Beruntung bagi Sang-woo dan Gi-hun yang hanya terkena gesekan serpihan kaca, namun tidak dengan Sebyok. Sebyok tampak memegangi perutnya. Sementara itu di ruang khusus, para tamu VIP tampak menyaksikan keberhasilan Gi-hun, Sebyok dan Sang-woo. Rupanya sob, seorang tamu VIP tampak tertarik dengan detektif Junho. Detektif Junho pun berpura-pura tertarik juga dan ia mengajak tamu itu untuk berkencan di kamarnya. Frontman tampak memperhatikan kepergian mereka berdua. Di kamar tamu, detektif Junho langsung melumpuhkan tamu VIP itu dan mengancam tamu itu untuk menceritakan semua kegiatan organisasi misterius itu sambil memvideokannya. Frontman yang mulai curiga meminta agar anak buahnya mengecek keadaan tamu itu dan detektif Junho. Tak lama, petugas itu melaporkan pada Frontman bahwa satu buah alat menyelam telah menghilang dan kemungkinan alat itu dipakai penyusup itu untuk melarikan diri. Frontman pun langsung meninggalkan para tamu untuk segera mengeceknya. Adegan kemudian beralih ke tengah samudra, di mana detektif Junho berada di permukaan laut dan melihat sebuah pulau di depannya. Ia pun segera menyelam lagi menuju ke pulau itu. Lalu episode ke-7 pun di end. Well sob, terima kasih atas dukungan kamu terhadap Mince. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar Mince tetap semangat menyajikan film-film untuk menemani waktu luang sobat semua. Tetap stay tune di channel ini untuk alur cerita film Squid Game episode ke-8. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode selanjutnya. See you!